الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول رحمة اللهم بعد المقام المحمود الذي يثبت فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمدلله رب. Nah, ini mah melanjutkan materi pengajian kita yang mana kemarin kita sudah membahas tentang persyaratan baca Fatihah. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang salah satu sunnah ayat. Jadi awas, dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Di sunnahnya juga kebagi dua. Ada yang namanya sunnah abad, ada juga yang namanya sunnah hayat. Kalau kita di sholat tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, imma rukun qauli wa imma rukun bali, ini bisa terjadi sholat kita batal. Tapi kalau urusan sunnah mah
walaupun tidak membatalkan karena urusan sholat, tapi ini bakal ngangkat derajat kita. Matakan jangan disepelein, jangan kayak gini. Sunnah ini malah nggak dikerjain juga, nggak dosa, nggak batal sholat. Jangan punya pikiran kayak gitu. Soalnya ahli Allah kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, ini harus mesti melaksanakan kesunahan-kesunahan sholat. Bahkan banyak para wali Allah yang turun derajatnya karena tidak melaksanakan salah satu sunnah-sunnah sholat. Tuh, katakan ada ahli Allah itu yang tadinya sholatnya khusyuk, nikmat, luar biasa. Setelah dia sholat nggak ada kenikmatan. Kenapa ini? Padahal mata sudah saya tobatin, hidung sudah saya tobatin, mulut sudah saya tobatin, semuanya sudah saya tobatin. Tapi kok ini rasa yang dulu sekarang tidak ada. Rasa yang pernah ada sekarang hilang. Yang kemarin-kemarin mas saya sholat luar biasa nikmatnya, tapi kok sekarang sholat ini hambar, seperti sayur kurang asam. Kenapa ini? Begitu ditafakurin sama dia, akhirnya dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia tidak melaksanakan salah satu sunnah di dalam sholat, sehingga sholat yang tadinya ada kenikmatan sekarang jadi hambar. Tuh, maka ada satu keterangan, man tapakoha bila tasawufin patapasako. Barang siapa yang hidupnya berpikir tanpa pakai adab, maka ibadahnya pasai. Bang Adam sholat cuman rukunnya doang, baca Fatihah langsung ruku, nggak baca surat. Habis ruku itidal, di itidalnya juga nggak baca Robbana lakal hamdu. Pokoknya mah dia mah yang wajib-wajib nabae. Sunnah hayat mah bodo amat, sunnah abad bodo amat. Yang nggak bisa membatalkan sholat ini jangan harap entedam menemukan kenikmatan di dalam sholat. Lah kata Adam, gua mah tuh nggak pernah nikmat ini sholat. Makanya jangan sampai disepelekan. Dimana kalau kita sholat hanya rukun doang, sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, berarti sholat anda pasai. Mantapako bila tasawufin kata pasako. Tuh makruh kan berarti. Dimana makruh jatuh hukumnya pasai. Nah maka diantara salah satu sunnah hayat yang mesti kita kerjakan di dalam sholat, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Sunnah dam nalika kita sholat harus mengangkat tangan di 4 tempat. Sunnah. Jadi kalau kita sholat mengangkat tangan ini sunnah, maksudnya sunnah hayat. Jadi yang namanya sunnah hayat mah andai kata nggak dikerjakan nggak batal sholat, dan nggak sunnah ditambal pakai sujud sahwi, nggak sunnah. Andai kata ditambal pakai sujud sahwi, justru ini bakal mengakibatkan batal sholatnya. Loh, kecuali sunnah abad. Sunnah abad mah justru andai kata ditinggalkan sunnah ditambal pakai sujud sahwi. Cuman andai kata nggak ditinggalkan, nggak ditambal pakai sujud sahwi, atau nggak batal sholatnya, cuman nggak dapat kesunahan doang. Tuh makanya kita harus paham mana sunnah abad, mana sunnah hayat, mana rukun. Sedangkan kan kemarin kita sudah jelaskan, salah satu persyaratan sahnya sholat harus mengetahui rukun sholat ada berapa, sunnah hayat ada berapa, sunnah abad ada berapa. Berarti kalau kita sholat nggak tahu rukun berapa, sunnah hayat berapa, sunnah abad berapa, maka bisa dipastikan sholat kita tidak sah. Bapak dira. Berarti di sini oke yang ngaji nih. Oke yang ngaji di sini. Jadi buat apa kita sholat tapi nggak tahu rukun berapa, sunnah hayat berapa, sunnah abad berapa? Itu kan menjadi salah satu persyaratan sahnya sholat. Dimana nggak tahu, sanajan sholat, sanajan tahajud, sanajan duha, tetap nggak bakalan diterima oleh Allah. Bapak nira dah. Atuh ini mah jangan-jangan walaka ejo sekelas ustaznya juga lupaan baik ini mah. Coba
kita siapa Ustadz Suger. Berapa rukun sholat? Itu ngeblank. Sunayat ngeblank. Maka kata Syekh Nawawi Tanahara, di mana kalau kita nggak bisa membedakan mana rukun mana sunnah, udah baik semua pekerjaan bacaan yang ada di dalam sholat itu adalah rukun. Dan baca surah habis Fatihah rukun. Doa kunut rukun. Udah gitu kan alternatif. Bukan lupa bayar rukun sholat. Gitu. Nah, ini mah salah satu sunnah hayat yang mungkin tidak membatalkan sholat, tapi lumayan buat nambah-nambah ganjaran. Lumayan buat memperberat amal timbangan kita di alam akhirat. Mana? Mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a dina 4 tempat. Wa huwa minas sunanil hayati. Ini termasuknya sunnah hayat, ngangkat tangan ini. Kok ini di dalam sholat ada mengangkat tangan sih? Takbir kita ngangkat tangan gitu kan. Terus habis ruku mau itidal ngangkat tangan. Ini hikmahnya apa? Di sini kata Syekh Nawawi Tanahara, wa hikmatu rabbil yadaini fi sholati wa kama qala Syafi'i rahimahullah taala ta'zimuhu taala haitsu jama' baina itiqadil qalbi wa nutqi lisanil mutarajjimi anhu wa amalil arkan. Menurut Imam Syafi'i, kenapa di dalam sholat itu begitu kita takbir harus ada acara ngangkat tangan? Padahal walaupun gak diangkat, diem baik tangan gak apa-apa. Cuman ini menurut Imam Syafi'i, kita ngangkat tangan ini isyarat bahwa betapa maha besarnya Allah. Isyarat. Jadi kita itu bergerak, yang mana gerakan tangan kita diangkat ini isyarat bahwa kita ini mengakui betapa maha besarnya Allah. Makanya diangkat tangan. Gitu. Berarti kalau kita sholat begitu takbir tangan nggak diangkat diam baik, berarti ini sama halnya kita nggak mengakui bahwa betapa maha agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan kurang adab. Nih contoh kecilnya Adam. Ente punya atasan. Kalau dalam dunia tentara kan ada atasannya. Itu kalau tentara ketemu atasannya suka apa Adam? Hormat kan? Gitu kan? Kalau Bang Adam ketemu bos gimana? Minta rokok dong bos. Gitu kan? Komo kalau ketemu sama presiden. Jangkrik bos. Jangkrik bos. Jadi hormat kan, penghormatan. Jadi kan harus ada gerak, lantaran gerakan ini isyarat terhadap penghormatan kepada atasan. Gitu. Datang bos. Siapa? Datang atasan. Siapa? Tuh, berarti kan nandain menghormat. Karena dia atasan kita. Nah sekarang kita sholat nggak diangkat, atau sama halnya seperti ada atasan, kita diem aja. Pantas kagak Adam? Atau kagak pantas lah, bisa-bisa dipecat aja jadi tentara. Tentara siapa ini? Orang-orang pada hormat, ada presiden dia mah diem baik, atau dipecat tentunya mah. Maka kita juga begitu sholat harus ada acara hormat kepada Allah, tapi kita nggak gerak, atau bisa dipecat sama Allah. Makhluk apaan ini kayak gini nih? Ini mah bagusnya buat ganjalan lemari nih kayak gini lah, di neraka jahanam. Jadi harus gerak badan kita tuh ya. Tuh model kita kedatangan guru kan, kita kadang-kadang kan kalau di Jawa santri Jawa kalau kedatangan guru kan tunduk dan gitu kan, ngesot gitu kan, saking hormat-hormatnya. Bahkan jangan-jangan ada kedatangan guru, ada ayam guru lewat ke kobong, tunduk, ada ayam guru. Santri Jawa beda dengan santri Banten. Justru santri Banten mah kalau ada ayam kemasuk ke kobong ada dipotong, bedanya sedikit doang dah. Santri Jawa mau parah. Ada jangan-jangan ada guru, ada anak guru be gitu set. Ayam guru be betul hormat ya. Santri Banten mah istimewa. Ayam guru habis, kelapa guru habis. Begitu
Gurunya lihat di pohon kelapa pada diambilin sama santrinya, tuh bikin pelang dia di bawah. Woi, jangan suka ngambilin pohon kelapa guru, gitu kan Dam. Walaupun guru nggak tahu, bahkan Allah mengetahui gitu kan. Begitu Adam mau ngambil lagi, wih, ada pelang di situ. Kasih pelang lagi sama Adam. Allah tahuin juga nggak banyak omong guru. Bisa lah ya santri Banten lah. Pangkawaran santri Banten. Ayo, kita jangkir mantan ngambilin ikan lele guru ini. Jadi harus ada penghormatan dong. Jangan ke atasan. Atau apalagi ke Allah Subhanahu Wa Taala, harus sopan lah sholat, harus rapi Dam. Jangan kayak atasan datang dia tiduran baik, dia nggak siap-siap, atau bisa dipecat. Mantakan sholat juga harus hormat, harus rapi. Minimal pakai dasi sholat dan kan rapi. Pakai kacamata hitam. Sini atau jangan pakai dasi lah, mau kemana baik. Itu biasa lah. Wayah ngangkat tangan. Soalnya hikmahnya menurut Imam Syafi'i, pelebah takbir kita harus mengangkat tangan kita, mengakui betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai gaul di sini. Wakila al-isyarat ila tahimasi wa ta'ala. Kata satu kaul mah, kenapa ada acara ngangkat tangan pelebah takbir? Ini isyarat supaya kita membuang di sholat itu kecuali Allah. Jadi isyarat, semua pekerjaan dan kesibukan harus dibuang. Yang diingat hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ngangkat tangan, yang hadir bukan Allah dan Pino Biruba yang hadir. Kita ini kan sering ngangkat tangan, tapi tetap baik. Istri kebayang, hutang kebayang, aduh, angsuran kebayang. Segitu kita udah ngangkat tangan. Padahal kan itu isyarat. Ngangkat tangan itu membuang semuanya kecuali Allah. Cacak-cacak kita ngangkat tangan baik, masih ingatan baik yang dari selian Allah. Atau kamu kalau nggak ngangkat tangan dam. Atau kalau kayak film kartun di sini, wow, udah apa baik ada di atas kita, bintang, bulan, kayak film Tom and Jerry. Ya, harap tuh. Misalkan kalau kita ngelihat guru kita dari sholat tuh santai, Allah nggak jadi lagi baik. Karena kenapa? Masih ada yang kepikiran mungkin selain Allah. Nggak jadi. Baru Allah Akbar. Kan ada juga kadang-kadang kayak gitu. Allah nggak jadi. Allah, itu mah harus bawa ke gerobak ini. Was-was dah nanti mah beda kelas lah sama guru kita. Guru kita mah nggak jadi juga karena memang ada pikiran mungkin kecuali Allah. Matakan nggak jadi. Kita mah begitu takbir ngangkat tangan, yang tadinya lupa jadi ingat kan. Tadi mah sebelum sholat, wah ini naruh duit di mana ya? Begitu takbir, wah ketahuan ternyata ada di bawah bufet. Berarti kan sholat ini bisa apa namanya memperkuat ingatan kita. Caranya begini Dam ya. Sebelum sholat mah nggak kepikiran, tapi lagi sholat kepikiran. Aneh loh mah. Si aja lagi ini pekerjaannya nih. Kita lagi sebelum sholat mah nggak kepikiran gitu. Setelah sholat mah gitu, lagi sholat itu apa baik kepikiran gitu. Duit lah, mantan, bahkan mantan begini, lagi sholat mah kepikiran nggak? Hebatnya sholat ini seperti itu. Beda jauh dengan sholatnya ahli-ahli Allah. Justru begitu sholat semua urusan dunia ini tersingkap dari hatinya. Makanya makruh. Kata guru kita sholat, di kantong baju kita ada duitnya makruh, di kantong baju kita ada handphonenya makruh, termasuk ada rokoknya makruh. Kenapa dimakruhin? Lantaran takut kita sholat ini ngeragap-ragap rokok, ada apa dulu? Makanya kan suka ditaruh dulu gitu ya. Ditaruhnya jangan di belakang, dan tetep kalau ditaruh di belakang mah tuh kepikiran nih, rokok gua ada yang ngambil.
Jadi kita ingat sholat di mana ya? Jadi tanya kita naruh rokok dah. Taruhlah rokok biar kayak guru kita gitu kan sholatnya. Jadi semuanya dibukain keluarin rokok lah taruh di atas jendela sama kita. Karena kita sholat nyari rokok gua kemana? Aduh ada yang nyuri. Tentunya gua sholat kepikiran rokok dah. Daripada gitu beli bawa kantong ini nggak rokok. Ada wae. Itu. Jadi harus ngangkat tangan lantaran itu adalah sunnah hayat. Isarahnya banyak para ulama. Ada yang supaya kita mengakui betapa maha agungnya Allah. Nomor kedua isarah supaya pikiran-pikiran yang selain Allah kita buang melalui dengan isarah ngangkat tangan. Bahkan wakila al-isyarati la rabbil hijab bainal abdi wa baina rabbih. Ada kata satu kaul lagi mah justru kalau kita ngangkat tangan ini bakal hilang hijab antara kita dan Allah. Matakan ahli Allah begitu takbir Allahu Akbar seakan-akan dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang hijab. Tuh. Atau seakan-akan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu berarti dia mah salatnya kan terus memantau Allah. Terus dia selalu dipantau Allah. Makanya sholatnya lama karena nikmat ini bermuka lama dengan Allah. Kan tanah hijab terbuka. Kita mau boro-boro sholat taraweh ada imamnya lama. Ganti lah. Lama kan taraweh kayak gini manilah. Jauh kita sampai imam nih. Sholat tahajudnya 2 rakaat doang, gak banyak. Imam Syafi'i ada, cuman dia rakaat pertama dimulai alif lam mim sampai wal ya ta'ala. Separuh. Ntar rakaat keduanya wal ya ta'ala sampai pulau di Berbina. 2 rakaat doang. Kenapa Imam Syafi'i 2 sholat tahajud sampai hatam Quran lantaran merasa menikmati indahnya sholat. Mantakan bahasa Kangjeng Nabi qurratu aini fi sholat. Kalau saya lagi suntuk, lagi prihatin, saya mah sholat. Begitu selesai sholat, berat. Kayak Adam begitu kecil. Adam begitu santai, sholat atau rupak dia. Tanya kan gitu. Qurratu aini fi sholat. Hiburan saya mah di sholat. Mau ada kesusah urusan dunia tah maupun urusan keluarga, urusan masyarakat, begitu sholat mah berat. Kenapa? Lantaran memang sudah tidak ada halang bagi kami Rasul sama Allah Subhanahu wa taala. Melalui isyarat mengangkat tangan ini sudah terbuka bisa mukalamahnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah. Pertama, nih, indah takbiratul ihrami. Ngangkat tangan itu sunnah pelebah takbiratul ihram. Pelebah takbiratul ihram dah. Allahu Akbar. Caranya gimana? Di sini dijelaskan sama Senawi Tanhara. Bayab dadi rabbu biya ma ibtilai takbir wa yanhihi ma intihaihi. Mulai mengangkat tangan itu berbarengan dengan awal baca takbir. Begitu tangan kita udah mulai ngangkat. Allah gitu kan? Begitu selesai lah, tangan turun. Itu mau dilonjorin ke bawah atau mau disediakan ke sini nggak masalah. Yang penting begitu tangan kita turun. Kesenangannya seperti itu. Gimana kalau Bang Adam ngangkat tangannya justru lebih awal daripada takbir? Allahu Akbar. Nah, gitu dah. Ini banyak nih. Jadi nggak bareng antara gerakan tangan dengan mulut. Kan harusnya mah Allahu Akbar gitu kan. Ini mah justru Bang Adama pama yaqul anna minna rabbi qabla takbir, justru dia mah ngangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Ini banyak jasa. Bahkan di komentar Kusen Nawawi Tanhara
yang ngangkat tangan dulu baru takbir. Ini para ulama banyak. Allahu Akbar. Nah, gimana ini? Olal bajuri fa ibtida'uhu maka jalika pamaya qaul anna mina rabbi qabla takbiri khilafu sunnah. Bila mana ada orang yang ngangkat tangannya lebih dulu daripada takbir, ini kata Imam Bajuri khilafus sunnah, itu sudah keluar dari sunnah hayat, berarti itu makruh. Wih, Imam Bajuri, pan ini para ulama banyak jasa yang ngangkat tangan lebih dulu daripada takbir. Wa in falau kasirun min ahlil ilmi sanajan Buya Bang Suker yang ngelakuinya jangan ikutin, makruh. Ini jangan. Ini banyak saja nih. Jangan bahkan bukan bola kayak ini para ustaz banyak nih. Allahu Akbar. Makruh kata Imam Bajuri, yang ngomong Imam Bajuri ini. Imam Bajuri itu kan yang ngarang kitab Fathul Qorib. Tuh. Jangan sampai walaupun itu para ustaz, para kiai, para abuya yang melakuinya, kita mah jangan. Udah dia kita udah anjuran para ulama salaf aja, yang mana ngangkat tangan itu harus sesuai dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Tuh gitu, harus rapi, harus diperhatiin kayak gini nih. Tuh kadang-kadang kayak gini nih, kadang-kadang banyak yang tahu tapi kalau nggak biasa mah susah. Kalau nggak biasa mah, makanya kan ngaji itu kan harus dipakai, jadi kan harus dipraktekin sedikit demi sedikit, jangan dikoleksi doang. Soalnya banyak jasa yang tahu tentang persoalan ini tapi dia nggak biasa, ya gitu baik takbirnya. Makanya jangan dibiasain. Doh, wa sunnatu tahsulu bi ayrabin kana wa akmalu ayarfa kafai muqabbilan man kabaihi. Asal sunnah ngangkat tangan itu yang penting diangkat be, sudah mendapat kesunahan. Dari segini juga udah nyampe Allahu Akbar, dapat dah itu kesunahan ngangkat tangan. Cuman mungkin ganjarannya karo kecil, nggak gede karena pelit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi awal-awal ini kita pada orangnya be ya, pada orangnya. Abah entoh awal-awalnya kayak gitu. Allah, kalau memperhatikan sahabat entah awal, tapi sekarang udah normal. Awalnya gini karena memang belum biasa gitu kan. Memang biasanya kayak gitu. Mungkin di sininya terus diperbaiki akhirnya normal. Oleh Abah Haji waktu saya dulu tahun 2004 waktu masih bujangan sama. Enggak pernah. Kalau Abah Haji kan sampai ke sini. Kalau yang ada adiknya biasa, tapi sekarang udah jadi buya mah tuh normal kalau biasa. Ente juga kalau pengen normal harus jadi buya dulu kan tidak ya. Jadi kan dia terus memperbaiki diri. Padahal cerita fikih mah tuh Abah tuh ahlinya lah. Patulmuin atau udah dilalap. Tapi kalau memang nggak biasa mah ya gitu baik. Cuman kesininya sadar terus diperbaiki. Akhirnya kan terbiasa. Nah justru ini yang susahnya membiasakannya susah. Mungkin atau pada tahu para ustadz juga lah. Atau Sapinah kan udah atau kita pasaran pasti pada tahu. Cuman kan ini belum terbiasa doang. Makanya kan ngaji itu bukan buat dipakai gitu kan, bukan buat untuk dikoleksi. Jadi harus dipakai lah sedikit diterapin dalam kehidupan sholat kita sehari-hari supaya terbiasa. Wa akmalu ayarfa kafai muqabila mankibaihi, dan yang paling sempurna mengangkat tangan itu kafaihi maqabila mankibaihi. Jadi harus sampai pundak. Nih, ini mankibaihi namanya nih. Nah, jadi segini nih. Bahkan kata kitab-kitab yang lain nih, jempol tangan kita harus ukuran pepentil cili kita. Apa tuh cili? Kuping. Jadi harus ukuran begini nih dam nih. Tuh, harus ukuran begini. Kata Bang Adam mang lah, takutnya kurang pati akur nih. Itu harus pinjam waterpass ke Bang Daeng. Jadi harus ini lempeng, harus lurus.
kata Bang Adam masih mamang, udah ditempelin baik, ditoelin supaya yakin gitu kan. Tidak, itu caranya. Jadi mau segini nggak apa-apa, mau ke kuping nggak apa-apa, ntar ininya juga nih telapak tangannya kalau bisa mah agak ke kiblat, miring dikit aja, jangan gini, jangan gini, jadi agak miring dikit. Allah gitu, gini terlalu gini nggak bagus, apalagi kalau gini mah ya. Kayak Ultraman dong ini. Wah, nularin jurus saya. Aduh, ntar monster buaya datang. Jadi agak miring. Pokoknya mah perhatiin lah, waktu ada almarhum mah kita sangat memperhatiin. Benar-benar api sholatnya almarhum mah. Benar weh. Sempurna lah, menurut saya sempurna jasa. Jadi pikirnya teh dapat semua. Allah ini sampai gini. Nah, makanya kita juga kalau memang ganjarannya pengen paruhnya gede supaya berat amal timbangan kita di alam akhirat, ini ngangkatnya jangan pelit-pelit. Jadi harus sampai pundak, usahakan jempol itu lurus dengan kuping. Kalau kata kitab-kitab yang lain mah. Tuh. Terus itu sholatnya batal enggak? Kalau kita ngangkat tangan, walah tabdulu sholatu bihi wa in duma ilai fa'lan salisan matawali, atau nggak batal, justru memang diperintah ngangkat tangan itu. Allahu Akbar, kecuali ini apa ini namanya dah? Hulu mah jangan gerak, jadi yang gerak ini doang. Allahu Akbar, hulu jadi sirah, kepala mah jangan gerak, jadi dia mah tegak, lihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Gimana kalau gerak? Makruh, batal atau belum? Banyak kan kadang Allahu Akbar. Banyak kan? Maksudnya di Solo di Galama banyak. Wallah alam di sini mah. Ada kan yang? Itu kan kalau gerak 1, 2 batal belum, cuman kan makruh. Tapi ada yang ngomongin katanya kalau kita sholatnya kayak gini, Allahu Akbar udah batal. Gimana batalnya coba? Soalnya dia ngitungnya 1, 2, terus ini ngangkat tangan katanya udah hitung 2, 4 berarti kan ngangkat tangan mah sunnah, nggak dihitung. Yang dihitung mah justru naik ke bawah. Ini mah ngangkat nggak dihitung. Jadi belum batal, cuman makruh doang. Kecuali kalau kita habis itidal, Sami Allahu liman hamidah, nih kadang-kadang nih tangan kita ke belakang 1, ke depan 1, baru gini, itu udah jelas batal. Jelas batal. Ke sini 1, sudah kena 2 kan? 2. Ama pala nunduk, gerak, 3, jadi batal 2. Tapi kalau takbir mah enggak, lantaran ini diperintah untuk ngangkat tangan, jadi enggak bisa disebutkan batal sholatnya. Soalnya enggak dihitung gerakan di luar sholat, itu mah gerakan di dalam sholat. Justru yang kepala naik ke atas ini bukan gerakan sholat. Gitu dah. Nah, ini mah Bang Adam takbir sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kayak sholat Idul Fitri beda. Kalau Idul Fitri mah memang dianjurin kan. Pertama 7 takbir, berarti sama takbiratul ihram 8. Yang kedua 5, berarti sama takbir intiqal 6. Ini mah bukan dalam urusan Idul Fitri, Idul Adha. Ini mah sholat dohor biasa, cuman Bang Adam ini takbirnya sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tetap gak batal sholatnya. Terus itu takbirnya sampai 3 kali, Bang Adam yang jadi takbir yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir. Takbir pertama dihantam sama takbir kedua, enggak jadi takbir pertama. Terus takbir kedua dihantam sama takbir ketiga, atau enggak jadi takbir kedua, berarti yang jadi takbir yang ketiga. Sanajan 3 kali takbir, tangan diangkat secara mutawaliyat, secara berurutan, ini tetap enggak membatalkan terhadap sholat. Gitu dah. Soalnya li'ana zalika madlubun apa syarqawi, soalnya urusan mengangkat tangan dalam takbir kan diperintah oleh agama, maka di mana mau batalnya? Tuh, gitu. 1. Nomor kedua,
wa inda ruku'i, bila mana mau ruku. Mau ruku ai indal huwi li ruku'i payab dari ruku fi ma ibtida takbir inda ibtidal huwi wala yudimu ila intihaihi li anau iza haja kafahu man kibaihi in hana wa arsala yadaihi wa amma takbiru payudimuhu ila ayasilah haddur roki li alla yahluwa jujur min sholatihi anjikrin fa ibtidahu mama'an duna intihaihi ma. Nomor kedua, ngangkat tangan itu pelebah mau ruku. Begitu beres Bang Adam baca Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, angkat lagi tangan. Jangan langsung ruku baik, tapi sunnah ngangkat lagi tangan. Allah. Terus pelebah angkatnya itu sampai mana? Sampai Bang Adam mau bongkok. Jadi begitu Allah mau ruku, ini harus udah dilepasin. Jangan sampai ruku gini baik kan. Susah kan? Jadi gini, begitu mau ruku Allah mau tunduk kan nih, ini udah lepasin. Nah baru inhana. Inhana itu jongkok, baru tangan ke dengkulin, tak gitu caranya. Jangan sampai ini ngangkat tangannya dibarengin awalnya sampai akhirnya juga dibarengin dengan ruku. Beda dengan takbir. Takbiratul ihram justru bareng Allahu Akbar. Tapi kalau baru ruku Allah langsung. Jadi tangan tak udah ke bawah, Allah mah terus baik sampai ruku Allahu Akbar. Begitu. Jangan gini. Begitu ngangkat tangan Allahu Akbar baru ruku, salah. Jadi Allahu Akbar mah dimulai berdiri sampai ruku lanjut Allahu Akbar. Adapun tangan mah dituruninya kelopah mau ruku Allahu Akbar. Gitu dah jalannya. Rapi sini, rapi dah, rapi sholatnya. Ada siapa tuh dam ente? Begitu takbirnya seperti itu diangkat jadi wali. Waduh, wali daen. Tuh, makanya di sini dijelaskin ai indal huyi li ruku'i. Jadi ngangkat tangannya itu pelebah mau turun di ruku. Otomatis payab tadi ruku bihi. Mulai setar ngangkat tangannya itu ma'ibtidai takbir. Begitu mau takbir Allahu Akbar, tangan angkat Allahu, gitu kan? Ma'ibtidai takbir inda ibtidal huwi. Terus wala yudumihu ila intihai. Itu tangan jangan dimayengan baik sampai pelebah ruku, jangan. Pokoknya mah begitu Bang Adam mau ruku, mau jongkok, ini inhana wa arsala yadaihi. Begitu bongkok, ini tangan ke bawahin. Adapun takbir mah terus baik payudimuhu il ayasila hadaroki, terus baik sampai dia melakukan ruku. Lantaran kalau Bang Adam takbirnya sesuai dengan turunnya tangan, justru ntar pelebah ruku bakalan sepi dari zikir. Gitu. Bakalan sepi dari zikir. Kalau langsung nih Allahu Akbar terus ruku, berarti kan rukunya iseng tuh kan. Mulut nggak ngomong zikir, makanya mulut terus sampai ke ruku. Adapun ngangkat tangan mah pelebah mau ruku baru dikebawahin. Jadi itu mantar tangannya mau dikebawahin tah, mau dikeatasin tah, atau mau ke depanin gitu, kayak vampir. Nggak masalah. Yang penting kan ruku mah letter L. Itu. Adapun tangan mah di kedengkulin itu hanya termasuk sunnah doang. Tapi walaupun sunnah, alangkah baiknya dipegang baik supaya ini kita diangkat derajat di alam akhirat. Nomor keduanya ganjaran kita semakin berat, lumayan buat memberatkan amal timbangan kita jaga di alam akhirat. Gitu. Begitu ditimbangkan amalia Bang Adam, wah berat ke kiri. Nah, cilaka kan? Begitu mau selesai datang gubrung satu karung, apa ini? Begitu dilihat
ternyata ganjaran ngangkat tangan, akhirnya ke kanan lagi, lumayan kan masuk surga tuh. Coba kalau nggak ada itu, ke kiri baik kan? Ya Allah. Wasali suwa indal itidal, nomor ketiganya begitu mau itidal. Itidal itu adalah spasi antara ruku dan sujud. Spasi dia. Begitu ruku itidal. Itidal termasuk rukun, cuman masuknya rukun qashar. Apa rukun qashar? Rukun qashar itu rukun yang nggak boleh dipanjang-panjang. Jadi harus singkat, yang penting ada spasi aja antara ruku dan sujud. Beda halnya dengan ruku sujud, itu mah termasuk rukun tawil, bangsa panjang. Maka tidak apa-apa Bang Adam sholat rukunya sampai 3 jam gak apa-apa. Sujud sampai 10 jam gak apa-apa. Gak apa-apa, lantaran memang sujud mah dianjurkan dipanjang-panjang. Bahkan doanya juga banyak selain subhana rabbiyal a'la. Kita mah cuma subhana rabbiyal a'la doang. Ada pesona aja. Sajada wajhalillazi khalaqahu wa suwarahu wa basarahu bi ahlaqati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kan termasuk doa sujud. Cuman itu doa sujud dipanjang-panjang juga kalau memang sholatnya sendirian. Atau jadi imam makmumnya cuma 3 orang. Bang Siker, Bang Daeng, imamnya Bang Adam. Bang, kalau sujudnya 2 jam sanggup apa tidak? Siap, boleh. Itu mau kalau imamnya banyakan, apalagi ada imamnya di situ wak semua. Jangan dipanjang-panjang, bisa jadi cangkeng. Tuh kalau kita ngomongin sujud panjang, teringat sama Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah nama aslinya siapa, Dam? Raden Mahadum kan? Dia putra daripada Sunan Ampel. Makanya kalau kita jarak ke Sunan Bonang ada tempat pasujudan gitu kan, di pinggir masjid, tempat pasujudan. Sunan Bonang itu pernah tapa di atas batu, sujudnya sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sampai batunya taklong. Tahu nggak taklong? Sama tempat sujudnya. Berarti kan sujudnya lama jasa. Tuh. Kalau ada mah pasti pegel gitu dam ya. Pegel lah. Kenapa? Sujudnya Sunan Bonang itu lama luar biasa. Lantaran ada satu keterangan akrabul abdi ila rabbi disujud gitu kan. Pangdekatnya hamba kepada Allah itu dalam tingkah sujud. Makanya sujud itu harus benar-benar fokus kepada Allah. Maka sunnah begitu sujud mata jangan dipermin. Jangan, harus melotot baik. Soalnya kalau dipermin bahaya dam ini. Haramat Bang Adam di sujudnya nih lama jaga. Begitu dia telan nggak gubrak. Tidur. Atau batal malah jaga. Jangan dipermin. Sujud matakan Robiatul Adawiyah luar biasa. Dia mulai sholat habis isya sujud terus sampai subuh. Bahkan air matanya mengalir. Setiap habis subuh dibuang air matanya, keburuan imah. 1 ember, 1 ember. Wah, sujudnya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matakan dia mah waktu dilamar ku Hasan Basori, dikasih pertanyaan Hasan Basori. Kalau bisa menjawab, saya bersiap untuk nikah sama Anda. Tapi kalau tidak bisa menjawab, saya lebih baik menjanda. Hasan Basori kan sombong. Ilmu apa yang gua nggak lalap kan? Mau nanya fikih ada di kumis gua. Mau nanya sorop ada di betis gua. Ternyata pertanyaan Robiatul Adawiyah cuman 1 doang, nggak bisa jawab Hasan Basori. Kata Robiatul Adawiyah, andai kata saya mati, kira-kira masuknya surga apa neraka? Wadaw, kata Hasan Basori. Ini mah nggak ada di kitab Sabihatun Najm. Itu mah kan hak mugoya abadu mah. Hanya Allah yang tahu lah tentang urusan itu. Berarti kamu nggak bisa menjawab? Enggak. Jangan pernah ngelamar lagi ke saya. Bapak. Pahalanya Hasan Basori, buya gede ditolak.
Itu yang selalu tiap malam sujud luar biasa, sebari mengucurkan air mata sehingga sampai 1 ember dibuangin setiap hari. Percis kayak Bang Adam. Begitu sujud keluar air yang di bawah. Air mani itu. Ya Allah. Berarti ruku ke itidal harus ngangkat tangan. Iya, sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Caranya gimana? Wa yabtadi rabbu ma ibtidai rabbi rasihi. Caranya mulai ngangkat tangan itu bila mana kita mau ngangkat kepala. Mengangkat kepala. Begitu kepala mau diangkat dari ruku, di situ udah mulai takbir. Allah, gitu kan? Faiza stawa qaiman arsalahuma irsalan khafiban tata sodrihi. Bila mana Bang Adam sudah tegak itidal, di situ sudah rengsek ngangkat tangannya. Berarti Allahu Akbar. Nah, begitu udah jek, ini tangan udah langsung ke bawahin. Di sini saya Nawawi Tanara nganjurinya tata sodrihi, ke seperti semula. Jadi ada 2 versi, ada bebek versi, ada bebek ada 2 versi dah. Begitu sami Allahu liman hamidah, ada ke bawah gini kan. Sami Allahu liman hamidah, ada ke sini. Nah, jadi tempat terserah. Cuman di sini saya Nawawi nganjurinya ke sini daripada ke sini. Mungkin ada rahasia, cuman walaupun dilonjorin kayak gini nggak masalah. Yang penting ini tangan harus tegak, jangan sampai ugal-ugalan. Karena kenapa di sini supaya tangan gak ugal-ugalan. Soalnya kan banyak jasa. Begitu sami Allah liman hamidah, tangan ke belakang, ke depan, baru dipegangin ke paha. Justru itu batal salahnya. Dan begitu sami Allah liman hamidah, tak, gitu. Tanya, jadi ini harus dipraktekin, Bang Adam, harus dipraktekin supaya tahu itu cara-caranya. Sami Allah liman hamidah. Tuh, jadi diangkat sami Allah liman hamidah. Setelah sudah jejeg itidal, baru tangan ke bawah. Gitu caranya. Tuh, dulu mah ini bukan sami Allah liman hamidah, Bang Adam, tapi Allahu Akbar. Jadi kami Rasul waktu ruku ke itidal itu takbir biasa Allahu Akbar. Berhubung ini zaman Sayyidina Abu Bakar, akhirnya diganti pakai sami Allahu liman hamidah. Jadi kan Sayyidina Abu Bakar mah orang yang paling enggak ingin ketinggalan sholat berjamaah. Sayyidina Abu Bakar, dia mah kalau ketinggalan sholat berjamaah, luar biasa dia mah prihatinnya. Makanya sobat-sobat mah nggak pernah ninggalin sholat berjamaah dengan kami Rasul. Pada suatu hari kan ini Sayyidina Abu Bakar kan punya kebun korma hektaran. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu benghar luar biasa. Sebelum menunaikan ibadah sholat asar, Sayyidina Abu Bakar kan biasa dia nongkrong dulu di kebun kormanya, biasa main, nyiramin pohon korma. Lah kata Sayyidina Abu Bakar, aku masih lama inilah ke waktu asar. Akhirnya kan keasikan Sayyidina Abu Bakar nyiramin pohon korma, nyabutin rumput-rumput. Akhirnya dia lupa, ternyata ini waktu sholat asar sudah tiba. Wah, kata Sayyidina Abu Bakar, asa-asanya mau buat ketinggalan berjamaah sama kami Rasul sholat asar. Asa-asanya masa ketinggalan ini. Buruan baik Sayyidina Abu Bakar ke masjid, ambil wudhu. Begitu datang ke masjid, kebetulan Kangjeng Rasul sudah rokat terakhir dalam ruku. Tadinya Kangjeng Rasul mau langsung itidal, ditahan sama malaikat Jibril, jangan dulu bangun, karena Sayyidina Abu Bakar lagi buru-buru ingin sholat berjamaah. Wah, sangat perhatian malaikat Jibril terhadap Sayyidina Abu Bakar lantaran saking istiqomahnya dalam sholat berjamaah. Mau bangun dan nyaman, ditahan sama malaikat Jibril, tungguin dulu Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar datang, dia ngomong, alhamdulillah, akhirnya saya masih keburu sholat berjamaah walaupun jadi makmum masbok dalam rakaat terakhir.
Nah, akhirnya begitu mau itidal dirubah hukum yang tadinya harus takbir, di situ ganti kata malaikat Jibril, sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah menerima atas pujian Sayyidina Abu Bakar yang dia bersyukur karena berjamaah belum selesai. Gitu. Beres Sayyidina Abu Bakar salat berjamaah dengan Kangjeng Rasul, akhirnya dia ngomong ke pohon kormanya, gara-gara dia aing beak salat berjamaah. Gara-gara engkau pohon korma, saya hampir selesai, hampir ketinggalan sholat berjamaah. Makanya mulai sekarang, daripada entar-entar saya ketinggalan sholat berjamaah gara-gara engkau, mendingan udah saya wakafin engkau buat fakir miskin yang di sini. Masya Allah, luar biasa. Percis kayak Bang ada. Ada kan kita mah ada dagang jonjong baik, kerja jonjong baik, padahal udah ada lah, atau masih banyak waktu ini, gitu kan ngomongnya. Tentunya mah nggak sholat, ketiduran, bagaikan si Adam lah. Kenapa? Saking mementingkannya urusan berjamaah sehingga dunia yang hampir menghalanginya dibuang. Makanya kata Syekh Ahmad At-Thaillah, apa aja yang bakal menghalangi ibadah kamu, buang. Istri menghalangi terhadap ibadah kamu, buang dah, cari yang lain. Begitu dibuang gak laku-laku ente. Allah Akbar. Begitu model Samnun kan kayak gitu. Samnun kan sholat luar biasa, dia khusyuk luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya, nggak pernah dia telador dalam urusan sholat 5 waktu. Begitu dia dikasih momongan sama Allah Subhanahu Wa Taala, anak masih umur 1 tahun, kan bejina lucu kan, bejina lucu luar biasa. Akhirnya sekarang Samnun sholat yang tadinya tepat waktu jadi mundur. Yang tadinya dia rajin sholat berjamaah jadi mundur. Kenapa? Lantaran asik bermain dengan sang anak yang lagi lucu-lucunya. Begitu dia sholat, yang tadinya ada kenikmatan di dalam sholat, sekarang hambar seperti sayur asam kurang asam. Ih, kata Samnun, ini sholat kenapa jadi kayak gini? Rasanya kurang enak amat dari sholat-sholat yang kemarin. Padahal kemarin nikmat luar biasa, baca 1 juz juga nggak kerasa. Sekarang mah jangan baca 1 juz, baca 10 juga udah terasa lama kayaknya ini. Berarti kan ini ada rubah rasa dalam urusan sholat. Akhirnya dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadikan sababiyah sholat dia yang tadinya 4 sekarang sudah tidak ada. Kasih ilham sama Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata yang keroknya adalah anak. Kamu kemarin sholat punya kenikmatan lantaran cinta kamu full kepada saya 100%, bahkan 150%. Sekarang kamu sudah punya anak, akhirnya cinta kamu kebagi ke saya dan ke anak. Dimana cinta kamu sekarang sudah berkurang kepada saya, maka kenikmatan sholat juga berkurang. Berarti yang menjadikan sababiyah sholat kamu sekarang sudah nikmat, sudah tidak nikmat, karena rasa cinta kamu sekarang sudah kebagi. Yang tadinya full, sekarang malah kebagi ke anak. Akhirnya Samnun berdoa kepada Allah, Gusti, daripada anak membawa petaka buat sholat saya, daripada anak menghalangi kenikmatan buat sholat saya, terserah Gusti, mau diapain juga nggak apa-apa. Beres doa, anaknya jatuh dari loteng, meninggal dunia. Innalillahi, tapi bukan innalillahi yang ucapan Samnun, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Coba eta. Aduh, kita mau sholat berjamaah, anak pengen jajan, itu Pak anterin, buang itu. Ayo, apa lagi? Ada, kita sulit susah juga. Ini mah orang kayak gitu ternyata ibadahnya. Berarti kan kalau diukur dengan ibadah kita, belum ada tai kuku-kuku aja. Ya minimal lah kita mah jangan kenikmatnya jauh dah, atau ayahnya lah berjamaah mah jangan ditinggal, gitu doang kita mah. Nikmat mah jauh model kita mah, jadwal samata banyak,
dosa mulut, waduh numpuk dah. Apalagi ente udah ngomongin Bang Neng nih orangnya nih ngomongin aja deh. Gimana mau nikmat? Justru cinta kita kebagi sama anak sama istri, atau nggak bakal bisa full kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu bakal bahaya untuk kenikmatan sholat kita. Nggak bakalan bisa. Qurratu aini fi sholat nggak bakalan bisa. Mantakan kata guru kita, boga mah boga baik, jangan sampai masuk ke hati. Gitu kan? Punya pino biru, udah jangan masukin ke hati. Itu kebangetan kan? Itu mah expander ada di hati wajar. Pino biru ada di hati ya. Masya Allah. Jadi begitu itidal, sami Allah liman hamidah, ini sunnah diangkat tangan. Warabi wa indal qiyami minat tasyahudi, dan yang nomor keempatnya sunnah ngangkat tangan pelebah mau berdiri sehabis tasawuf awal. Habis tasawuf awal berarti habis tasawuf awal sunnah dan ngangkat tangan. Selian tasawuf awal mah enggak sunnah. Berarti tasawuf awal itu adanya di rakaat kedua. Berarti habis rakaat kedua mau berdiri, Allah angkat tangan. Angkat tangan. Tapi kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua, rakaat pertama nih kita habis sujud mau ke rakaat kedua, jangan diangkat tangan. Kenapa? Nggak ada tasawuf awal. Nah ini banyak biasa nih di gelam, terutama kalau saya merhatiin gitu, kalau lagi jadi makmum gitu. Ini habis tasawuf awal eta teh atau baru-baru angkat tangan biasa kayak gitu, dia nggak diangkat. Bahkan ada yang sebaliknya, angkat tangan semua. Rakaat pertama, rakaat ketiga sebentar ngangkat tangan, atau makruh lah. Jadi habis tasawuf awal doang. Berarti kalau Bang Adam nih jadi makmum masbok dalam sholat maghrib, atau setiap mau berdiri harus ngangkat tangan lah. Bang Adam nih, begitu dia mau sholat kebetulan lagi tasawuf awal kan, lagi tasawuf awal. Berat be Bang Adam, ikutan duduk. Berarti kan nisbat Bang Adam belum dapat satu rakaat lantaran ikut berjamaahnya dalam tasawuf awal. Otomatis kan berdiri set be, itu mah imam nisbatnya udah 2 rakaat. Kalau Bang Adam baru 1 rakaat. Itu sunnah baik. Sunnah baik. Soalnya kenapa? Adam ikut tasawuf awal. Berarti ntar di rakaat ketiga nih, di rakaat ketiga berarti imam rakaatnya ketiga, nisbat Bang Adam rakaat berapa? Rakaat kedua. Atau begitu uluk salam si imam Bang Adam mau ke rakaat ketiga, atau angkat tangan lagi baik. Gitu. Jadi pokoknya patokan gini, mau habis tasahud awal apa tasahud akhir kalau dalam makmum masbuk sunnah begitu berdiri ngangkat tangan. Tuh, gitu. Di sininya nih, warobi wa indal qiyami tasahud awal lil ittiba latara kami Rasul seperti itu. Ini kalau nggak dibiasain lupa Adam, lupa. Tahusan bini mah nih. Kita baik nih, pengen itu tuh, tahu tapi nggak dibiasa mah tuh tetep lupa. Nih, tadi gua habis tasawuf awal kenapa nggak ngangkat tangan ya? Karena nggak biasa. Tapi terus diingetin, diarahin, akhirnya kan terbiasa gitu dah. Tuh, ntar makmum juga kan bakalan ngikutin. Oh, jadi habis tasawuf awal itu ngangkat tangan gitu. Makanya usahakan imamnya itu yang beres, yang rapi untuk sholat, kan lantaran dicontoh oleh para makmum supaya tidak supaya sesuai dengan aturan-aturan. So, walaupun ini tidak masalah nggak dikerjakan, cuman kan buat menyempurnakan sholat kita. Mantakan kata tadi satu keterangan, barang siapa yang sholatnya fikih doang tanpa memperhatikan suatu kesunahan, kan itu adab, atau sholatnya fasik. Berarti kita sholat habis tasawuf awal enggak ngangkat tangan, fasik sholatnya. Sama wallahu alam digajar mah, gitu kan? Nyampe juga fasik. Warobi wa indal qiyam, masih panjang Bang Adam. Cuman ini waktunya udah kemalaman. Ntar kita lanjut dalam episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat selalu, sehingga kita selalu beristiqomah dalam mentolabul ilmi buat bakal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin
wa sunna ulaika rabbika zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil ya Allah.